Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Antikawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Pacitan, mengajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut adalah video PPL 1 saya pada materi nilai-nilai dan isi pesan teks hikayat menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Silakan Jody memimpin berdoa dulu teman-temannya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silahkan berdiri dulu semuanya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya. Rena, Mila, Agnes, Hanung. Ya, oke. Terima kasih. Ibu ada kata motivasi untuk hari ini, jadi supaya kalian lebih bersemangat belajar. Jadi ada motivasi, sukses itu hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras, dan doa yang ikhlas, bukan hanya dengan lamunan. Betul? Kira-kira betul apa salah ini? Betul, karena kita itu harus banyak-banyak kita mencari ilmu, karena ilmu itu bisa mengantarkan kita kemana? Ya, meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan. Intinya jangan pantang menyerah. Kita harus terus berusaha apapun itu keadaannya. Intinya yang penting kita punya tekad yang kuat, tidak boleh menyerah. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang teks hikayat ya. Kemarin apa yang dipelajari teks hikayat kemarin? Tentang pengertian ya. Pengertian, kemudian karakteristik teks hikayat. Oke, kalau pengertian teks hikayat, coba siapa yang masih ingat pengertian hikayat ya? Oh, boleh berdiri? Binti? Ya. Teks hikayat adalah salah satu sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu. Oke, salah satu sastra lama yang berbentuk dari Melayu. Isinya tentang apa kira-kira? Berisi ceritanya? Mungkin tentang kerajaan. Kemudian apa lagi? Tentang asal. Oke, tentang asal usul boleh. Oke, Bu Maida simakkan dulu tentang materi nilai-nilai, nanti dipahami dulu ya. Tentang nilai itu apa, nilai religius itu apa, nilai sosial itu apa. Simak baik-baik, nanti kalau belum jelas boleh ditanyakan. Ada nilai religius, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai budaya adalah nilai yang didapatkan dari nilai pendidikan. Nilai pendidikan atau nilai edukasi Indonesia berkaitan dengan proses perubahan sikap serta perilaku seseorang yang diceritakan. Dengan adanya nilai pendidikan, pembaca diharapkan bisa lebih dewasa dalam menyikapi sebuah persoalan. Tadi kalian sudah menyimak tentang nilai-nilai teks hikayat dan cara menemukan isi
isi pesan. Jadi isi pesan itu baru nanti bisa ditemukan ketika kalian sudah menganalisis nilai-nilai dari teks hikayat. Kalau sudah bisa dipahami, berarti kita siap untuk mengupas sebuah teks hikayat. Yang kita kupas nanti adalah kita mencari nilainya. Bu Maida akan membentuk kelompok. Silahkan kalian boleh memilih teman sendiri siapa. Satu kelompok 4 sampai 5 siswa. Silahkan berkelompok dulu, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua dapat ya? Kelompoknya ya. Oke, Bu Maida akan bagikan LKPD-nya. Ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Oke. Silakan kelompok 1 maju ke depan dulu. Ini ya. Nanti ditulis lagi ya. Nama kelompoknya nanti ditulis lah ya, ditulis lagi ya. Kelompok 2. Semua sudah mendapat LKPD masing-masing kelompok? Oke, silakan nanti ditulis nama anggota. Oke, anggota kelompoknya siapa? Nah, di sini sudah ada petunjuk kerja siswa. Yang pertama buat kelompok, ya ta? Setelah itu nanti kalian akan menyimak satu teks hikayat. Namanya judulnya apa di situ? Sudah saya tulis? Hikayat Cabai Rawit. Nah, kemudian nanti kalian pertanyaannya di sini jelaskan nilai-nilai apa yang terkandung dalam teks Hikayat Cabai Rawit. Kemudian jelaskan isi pesan yang terkandung di dalam teks cerita Cabai Rawit. Kemudian yang ketiga, apakah isi pesan tersebut relevan dengan kehidupan di masyarakat. Kemudian nanti terakhir kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Oke, sudah bisa dipahami? Ya, oke. Kalau sudah, Ibu akan simakkan tentang ceritanya. Silakan disimak baik-baik ya, nanti biar kalian tahu ceritanya. Nah, sekarang kalian berkelompok diskusikan 5 jenis nilai yang ada di dalam teks cerita apa tadi? Cabai Rawit. Oke, silakan Bu Maida berikan waktu 30 menit. Ini sudah sampai nilai apa? Nilai religius, ya. Nilai religiusnya di situ apa? Kita rajin beribadah, Rajin beribadah. berdoa. Oh ya. Si Cabai Rawitnya minta didoakan ibunya supaya baik-baik aja sampai di pasar. Ya, betul ya. Supaya baik-baik aja sampai di pasar ya. Oke, betul, nilai religiusnya seperti itu. Sama tadi kan orang tuanya kan juga taat beribadah, ya, taat berdoa, hanya memohon sama Allah ya. Oke. Ya, diteruskan dulu. Oh iya, nanti untuk perwakilan, jadi nanti kelompok silakan salah satu mewakili untuk membuat infografis ya. Jadi seperti contohnya itu. Jadi infografis itu di Canva. Semua punya aplikasi Canva? Ada yang punya, ada yang enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya. Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi, semoga nanti
mendapat apresiasi. Ya, berikan aplaus. Oke. Ya, silakan. Dari kelompok 4 yang beranggotakan Junibul Fatul Hasanah, Hanum Prati Pratama, Irma Afrani Veronica, Nini Saputri, dan Safira Rama akan mempresentasikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yang berjudul Cabai Rawit. Nilai yang pertama, nilai pendidikan. Konsep nilai dari nilai pendidikan yaitu perubahan sikap penduduk yang menjadi baik karena suatu keadaan. Kutipan teks, singkat cerita, ketahuan juga bahwa suara itu dari seorang manusia yang sangat kecil sebesar bibir. Suasana berubah menjadi tegang. Si janda menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang sumpah yang pernah ia hafalkan dengan sang suami tentang keinginan punya anak walau sebesar cabai pun. Mahkumlah kepala kampung dan penduduk di sana. Akhirnya, para penduduk sepakat membangun sebuah rumah lebih bagus untuk si janda bersama anaknya. Terdapat pada paragraf ke-30. Ya. 2. Religius. Konsep nilai 1. Rajin beribadah. Namun kutipan teks. Namun demikian, suami istri yang usianya sudah setengah abad itu sangat rajin beribadah. 2. Selalu berdoa hanya kepada Tuhannya. Kutipan teks. Entahlah suamiku, kau kan tahu aku juga selalu beribadah dan memohon. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf kedua. Nilai moral. Konsep nilai dari nilai moral yaitu melaksanakan tanggung jawab merawat anak sebagai orang tua. Kutipan teks, sudahlah istriku, betapapun dan bagaimanapun keadaannya, anak ini adalah anak kita. Terdapat pada paragraf ke-8. Sosial. Konsep nilai 1. Tidak pernah menyakiti, menjahati orang lain maupun mencuri. Kutipan teks. Padahal aku tak pernah menyakiti orang, tak pernah berbuat jahat kepada orang, tidak pernah mencuci walaupun kita kadang tak ada beras untuk anak-anak. Terdapat pada dari paragraf 3. Ya, oke. Sudah ya tentang nilai-nilai tadi? Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang nilai-nilai tadi? Ya, oke. Ya, oke. Cukup itu kelompok? Ya, silakan. Ditutup dulu. Jika ada Oh ya, ini ada pattern lagi berarti. Oke, silakan. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk semua kelompok. Alhamdulillah hari ini semua sudah bisa presentasi. Oke, berarti sekarang kita simpulkan dulu tentang teks hikayat ini tadi. Apa ya kesimpulan yang bisa kita tarik pada pembelajaran teks hikayat ini tadi? Apa? Mungkin ada Jen, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Silakan. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Zahwa? Apa Zahwa? Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang teks hikayat tadi? Tentang nilai-nilai yang bisa kita simpulkan bahwasanya setiap cerita setiap sebuah cerita, entah itu cerpen, entah itu hikayat, itu pasti mengandung sebuah pesan. Ya, tadi kan kita sudah menilai-nilai pasti mengandung sebuah pesan, mengandung sebuah pelajaran yang bisa kita petik. Kalau sudah kesimpulan, akhirnya kita masuk ke refleksi. Nah, refleksi itu kita apa yang bisa kita dapatkan. Nah, situ ada satu pertanyaan. Hal apa saja yang sudah kamu kuasai pada pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Tentang? Ya. Ayo yang keras suaranya. Betul, tentang nilai-nilai. Ada berapa tadi nilainya? 5. Ya, ada 5. Ada nilai nilai dan nilai. Oke, ya berarti jelas ya pembelajaran hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Pesan Bu Maida, tingkatkan terus literasi ya.
bisa membaca, bisa menulis. Jadi literasi itu macam-macam. Jadi itu untuk mengasah pemikiran kita. Jadi mengasah pemikiran kita untuk bisa lebih mengembangkan diri, lebih bisa berkreativitas. Ya, itu. Terus jaga juga kesehatan. Karena penting sekali menjaga kesehatan itu biar kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang positif, yang baik-baik. Nah, oke, demikian yang dapat Bu Maida sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Maida mohon maaf ya. Semoga bisa memetik hal-hal baik pada pembelajaran hari ini ya. Terima kasih Bu Maida sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.